Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, pertama-tama izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nurul Awalia Ansar dengan NIM D1B1200020 dari kelas B, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Pada video ini, total akan ada 3 pertanyaan yang akan coba saya jawab. Pertanyaan pertama adalah terkait mengenai skema pengukuran titik untuk pengambilan sampel dari kelompok fungsional yang sama untuk pendekatan berbasis grid pada 3 kebun yang berbeda, yakni kebun A, kebun B, dan kebun C. Kemudian yang kedua adalah sajikan konfigurasi jendela pengambilan sampel dilengkapi transit atau grid untuk menempatkan titik pengambilan sampel semua biota tanah dari tiap kebun. Dan yang ketiga adalah jelaskan metode penentuan kelimpahan tiap biota tanah dari tiap kebun. Pada kesempatan ini ada 3 kebun yang akan dilakukan pengambilan sampel, yakni kebun A, kebun B, dan kebun C. Saya akan menjawab 3 pertanyaan tersebut secara berurut, mulai dari kebun A, B, dan C. Pertama, kebun A. Kita bisa melihat pada gambar bahwa pada kebun A ini memiliki permukaan yang miring dan terdapat 2 jenis penggunaan lahan yang berbeda, di mana pada area di bagian atas terdapat pepohonan, sedangkan di bagian bawah terkesan tidak ada pohonan yang tinggi, melainkan hanya terdapat rumput-rumput. Jadi, skema pengambilan sampel yang digunakan menggunakan pendekatan berbasis grid, di mana pada gambar ini terlihat bahwa ditempatkan 2 jendela lebih kecil untuk mengambil sampel 2 petak penggunaan lahan yang berbeda. Jadi, di sini ditempatkan 2 jendela grid untuk mengambil sampel dari 2 jenis penggunaan lahan yang berbeda. Nah, ini merupakan konfigurasi jendela pengambilan sampel yang dilengkapi dengan transect. Nah, pada dasarnya, apa sih sebenarnya transit itu? Nah, metode transit ini adalah pengambilan contoh pada suatu areal yang ditetapkan secara garis lurus dengan jarak antara titik-titik yang telah ditetapkan dan digunakan pada areal pengamatan yang relatif luas dan mempunyai agroekosistem relatif homogen. Pada gambar ini merupakan skema pengambilan sampel yang telah saya buat, di mana lingkaran ini merupakan gambaran dari pengambilan sampel nematoda, sedangkan yang berbentuk persegi 4 merupakan monolit yang akan mengambil sampel tanah untuk makrofauna. Metode kelimpahan atau metode penentuan kelimpahan tiap biota tanah ini dilakukan pertama-tama seperti yang tadi telah dijelaskan, yaitu melalui pendekatan berbasis grid dan kemudian menggunakan metode systematic grid sampling, di mana systematic grid sampling ini merupakan pengambilan sampel yang kemudian didefinitifkan dahulu dalam bentuk grid.
pada suatu peta kerja sampel tanah. Nah, sampel direncanakan secara sistematis pada pusat petakan lahan. Selanjutnya, kebun B. Pada kebun B ini didominasi oleh tanaman jagung dan kemudian terdapat areal hutan di bagian atas. Nah, pada kebun B ini terdapat dua penggunaan lahan berbeda seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, di mana dominan pada kebun B terlihat bahwa lahan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dengan menanam tanaman jagung. Dalam artian bahwa lahan ini merupakan lahan yang sering diolah karena jagung merupakan tanaman musiman. Nah, pada slide ini telah terdapat gambar yang mendeskripsikan terkait mengenai skema pengukuran titik pengambilan sampel. Di sini kita menggunakan sistem satu grid dengan harapan bahwa satu grid besar yang diletakkan sedemikian rupa ini dapat mencakup penggunaan lahan yang berbeda. Dalam hal ini dapat mencakup dua penggunaan lahan berbeda yang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Perlu diketahui bahwa sistem grid ini bergerak sama pada kedua arah. Nah, slide ini merupakan gambaran mengenai konfigurasi jendela pengambilan sampel yang dilengkapi dengan transit. Nah, di sini diketahui bahwa lokasi pengambilan sampel berada pada daerah pertanaman atau daerah pertanian dengan tanaman musiman. Di sini dia menanam jagung. Nah, pengambilan sampel dengan menggunakan gradient transit dilakukan dengan mengambil sampel menggunakan garis transit sepanjang 50 meter. Dapat dilihat keterangannya bahwa gambar segi 4 ini merupakan sampel tanah yang digunakan untuk mengambil makrofauna. Gambar lingkaran ini merupakan sampel untuk mengambil mikrofauna, sedangkan gambar bulat hitam ini merupakan sampel nematoda. Nah, metode yang digunakan pada kebun B ini sama, yakni pendekatan berbasis grid juga, namun dengan cara yang sistematis, sistem diagonal. Nah, metode mengambil sampel secara sistematis ini merupakan metode pengambilan sampel dengan interval tertentu suatu kerangka sampel yang telah diurutkan. Nah, pemilihan pertamanya itu merupakan pemilihan yang random pada sampel pertama. Sampel berikutnya itu ditentukan secara sistematis sesuai dengan interval yang telah ditentukan dan berlangsung secara diagonal dengan 5 titik. 5 titik ini kemudian bisa diperbanyak lagi tergantung dengan seberapa luas area lahan yang akan kita gunakan. Pengambilan sampel secara sistematis dengan sistem diagonal dengan luas lahan 0 sampai 0,25 hektar ini cukup menggunakan satu diagonal saja yang terdapat 5 titik. Sedangkan untuk luas lahan 10 sampai 15 hektar
Berarti terdapat 4-6 diagonal atau 20-30 titik yang dilakukan dengan jumlah contoh tanah individu. Kebun C. Pada kebun C ini, lahan yang digunakan merupakan area persawahan seperti terlihat pada gambar yang ada di slide ini. Namun, terdapat pula areal penggunaan lahan yang berbeda. Pengambilan sampel ini juga dilakukan dengan menggunakan sistem satu grid. Nah, sistem satu grid ini diartikan dengan meletakkan satu jendela grid pada suatu lahan dengan harapan bahwa grid tersebut dapat mencakup atau dapat mengambil dari dua jenis penggunaan lahan yang berbeda. Pada slide ini akan menjelaskan terkait mengenai penempatan titik pengamatan atau pengambilan sampel untuk semua biota tanah. Nah, pada dasarnya apa sih biota tanah itu? Biota tanah merupakan organisme tanah atau disebut juga sebagai biota tanah, merupakan semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam sistem tanah. Nah, pada slide ini terdapat skema atau skema penentuan titiknya, di mana 1/4 di bagian tengah ini merupakan pengambilan contoh tanah monolit untuk makrofauna. Kemudian untuk lingkaran ini itu merupakan contoh tanah untuk mikrofauna. Untuk bulat hitam merupakan contoh tanah untuk pengambilan nematoda, sedangkan di garis paling luar yang terdapat 4 gambar ini merupakan tempat untuk pengambilan fauna aktif di lapisan organik. Dan bagian sebelah kanan yang terdapat angka 5 merupakan transit pengambilan contoh. Jarak dari gambar persegi ke lingkaran maupun di bulatitan ini itu adalah 3 meter. Sedangkan jarak dari lingkaran ke jarak dari persegi ke lingkaran maupun bulat hitam di baris kedua ini atau di lingkaran kedua ini itu adalah 6 meter. Nah, jarak dari persegi ke bagian paling luar dari gambar ini itu adalah 8 meter. Sama pun jarak antara persegi ke transit ini itu adalah 8 meter. Nah, pendekatan yang diambil juga sama, merupakan pendekatan berbasis grid dengan cara sistematis, dengan sistem zigzag. Nah, penentuan pengambilan sampel secara sistematik itu diawali dengan penentuan satu titik acuan yang dilakukan secara acak atau dilakukan secara random. Nah,
Titik-titik pengambilan sampel yang lain ditentukan berdasarkan titik acuan tersebut dengan jarak atau interval yang sama antar titik-titik yang lain yang hal itu telah ditentukan setelah mengambil satu titik acuan secara acak tadi. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya terkait mengenai tugas analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih karena telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.